di Jakarta itu baru mulai. Jadi kalau seandainya kesleo-sleo itu sedikit wajar aja. Di sini udah disiapkan dari Sekretariat Negara pantun yang harus saya sampaikan. Sombong. Bro, Sungai Mahakam airnya bersih. Dulu. Atau kalau sekarang bersih. Meja makan buat angkringan. Belum. Kami ucapkan terima kasih kepada tamu dan para undangan. Nyambung kan? Lumayan. Kemudian jajaran Forum Pembangunan Kebangsaan. Ini nggak ada yang batangannya nggak dikirim? Oke, siap. Kemudian rekan kami dari Kesbangpol dan nggak lupa juga Pak Acang. Terima kasih. Mohon maaf tadi baru kita tamu dari mana? Kita di Jaksel ini melampau kurang pergaulan. Ini Bang Ranu dari Bali, Bang. Dari Bang Ranu, kemudian Bang Hairudin ini dari Banten, kemudian sama Bang Budi. Hebat lah gitu. Jadi kalau seandainya ada rapat yang sangat ketat gitu Bang, terus sampai pusing, butuh agak migrain, kita udah siapkan balai kesehatan di samping sini. Poliklinik ada, Dokter Laura yang bertanggung jawab. Kemudian seandainya kegiatan ini sudah berjalan lancar, pembahasan kemudian butuh publikasi, kita sudah punya balai kesehatan, balai wartawan di sini bisa publikasi. Nah itulah salah satu keunggulan yang mungkin kalau kita bicara wilayah kota Jakarta lain mungkin nggak selengkap kita nih. Makanya kita bisa optimalkan ruang ini bisa digunakan oleh siapapun juga. Ya, kalau ruangan-ruangan rapat lainnya harus lapor ke bagian umum, tapi khusus ruang rapat Nusantara ini cukup lapor ke TU-nya Kesbangpol itu sebagai pengantar. Ya, jadi hari ini kesempatan kami bisa mengeksplorasi apa aja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Jadi nanti mohon izin kepada teman-teman sebelum paparan dari beberapa teman kita, misalnya kayak Bang Umar nih Kasubit Kewaspadaan. Dia punya pasukan hampir 560-an. KDM di kelurahan ada 7, di kecamatan ada 9, di kota ada 11, tingkat provinsi ada 15. Kemudian ini yang baju batik biru ini Katalis, Kasubat TU kita. Ini menunya aman ya? Aman halal kan? Jadi setelah nanti Bang Umar memberikan informasi terkait terutama masalah peraturan perundang-undangan gitu ya, produk hukum terkait dengan keberadaan KDM dan fasilitasi apa saja dari Pemda DKI, nanti kami minta kepada ketua kader kota juga menyampaikan informasi yang sifatnya terbuka. Nanti kalau yang tertutup ngobrol di situ ketua sambil ngopi lebih dalam sambil ngerokosin. Ada Bang Henry soalnya. Ada rokok yang kesannya berkah, mereknya Sin. Sengaja, ntar abang cobain dah tuh rokoknya. Mereknya Sin, tetap aja rokok-rokok ya. Walaupun itu kalau air putih ya, mungkin biar berkah dibacain doa-doa sama alim ulama. Ini rokok bang, rokok dijualnya begitu, seolah-olah berkah juga. Tapi mungkin kalau kegiatan-kegiatan lain bisa diinformasikan. Baik, sebelum nanti Bang Umar dan Bang Hafiz memberikan informasi, kami persilakan dulu nih saudara kembar saya, Bang Wasis Nugraha, memberikan perkenalan lagi ya kepada kita semua. Kami persilakan. Yang kami hormati rekan saya, Abang Dirhamul Nugraha, sama-sama. Yang kami hormati dan kami banggakan jajaran KDM Kota Jakarta Selatan, Keluarga Besar KDM, dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan sudah kita eksis ambil inspirasi dari kami. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi pertama
pertama kami disambut dengan pantun. Saya coba juga nih dari yang banyak. Bukan pantunnya umum aja nih. Kalau tadi disiapin oleh Ibu Setnetnya ya, tidak disiapin oleh sama ini Pak Kasubit Kerjasama Intelijen Panca. Cahaya lilin berkabur bintang, lampunya redup diterangkan. Untuk hadirin yang telah datang, Assalamualaikum kami haturkan. Waalaikumsalam. Itu sudah nasional ya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Saya Mahasiswa Nugraha kebetulan dipercayakan sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar. Pada hari ini kami juga membawa rombongan. Sebenarnya ada Bapak Kepala Badan, tapi beliau setengah kamar dengan Pak Haris ya, khusus ya. Ini di depan saya Bapak Nur Diansah, Kasubit Kerjasama Intelijen. Ini betul melatur ini. Jadi untuk Kominda inilah yang koordinir. Kemudian di sebelah kanannya Bapak Pak Sugiono, ke Arab-Araban juga. Ada Arab, ada Jawanya juga. Beliau sebagai Ketua FKDN Kabupaten Banjar yang baru. Sebelah kanannya lagi Bapak Hamidi, Staf Kerjasama Intelijen. Jadi maksud kedatangan kami di sini, kami ingin sharing, menggali bagaimana peran FKDN, kemudian juga secara konkret kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Bahkan tadi sangat menarik sekali ketika juga ada sumber-sumber penganggaran mungkin di luar dari APBD, apakah dari pihak ketiga ataupun kerjasama yang lain. Terus yang sangat menarik sekali sudah ada kerjasama dengan instansi-instansi vertikal maupun lembaga-lembaga non instansi pemerintah gitu ya Pak ya. Ini menarik bagi kami. Kami menyadari FKDN kami juga masih baru, tentunya dalam kiprah untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mendeteksi dini, cegah dini, maupun upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan daerah, kontribusi keamanan daerah itu kami sangat mengharapkan pengalaman. Kami ini tadi sekali kami masih baru sehingga kami perlu banyak belajar. Intinya kami ingin belajar lah dengan Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Dan kami datang ke sini tidak salah karena memang FKDN di sini sudah lebih dulu settle, lebih dulu maju dan lebih banyak menangani hal-hal yang berkaitan dengan barangkali potensi konflik, barangkali dengan upaya-upaya untuk cegah dini. Saya yakin FKDN di sini sudah berpengalaman begitu. Ya. Jadi nanti benar disampaikan oleh kawan saya. Kalau yang umum silahkan nanti bisa langsung berorganisasi. Tapi ketika ada yang agak skrip nanti person ya Pak ya. Nah, gitu. Ya. Kami berterima kasih sekali hari ini difasilitasi sudah bisa bertemu, beraudiensi, sharing, sehingga bagi kami pengalaman di sini akan kami bawa ke daerah dan tentunya akan kami implementasikan di daerah kami. Apalagi momentumnya ini tepat sekali menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ya, bagi kami ini sangat penting sekali. Ya. Taruhannya adalah stabilitas daerah dengan banyaknya kontestan pemilu ini banyak menjadi potensi untuk hal-hal yang ya akan mengganggu stabilitas keamanan daerah. Apalagi satu hal kan dalam barangkali minggu kemarin keluar putusan MK yang membolehkan dilaksanakannya kampanye
di fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan. Nah, ini bagi kami sangat serius sekali. Mudah-mudahan kita bisa sharing bagaimana menyikapi ini kaitannya dengan kondisi ataupun deteksi dini HTAG, ya, sehingga kita lebih bisa siap. Makanya kita perlu adanya mitigasi politik sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kepala, kami tidak banyak. Kami sekali lagi terima kasih telah bisa diterima di sini, telah bisa beraudiensi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPK serta para hadirin yang sudah hadir pada di ruangan ini, izin pimpinan menindaklanjuti dari surat undangan audiensi. Kita coba melakukan refleksi kaitan dengan peran Subban Kesbangpol dalam memelihara kondusivitas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lanjut. Nah, yang pertama, dasar hukum kita adalah Pergub 138 tahun 2019. Nah, ini merupakan turunan dari Permendagri 2 tahun 2018. Kemudian ini adalah dasar pelaksanaan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah bagi provinsi dan kabupaten kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini juga menjadi dasar kami dalam penyelenggaraan forum kewaspadaan dini masyarakat yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian di yang kedua ada Pergub 102, itu kaitan dengan standar biaya khusus, di mana dalam penyelenggaraan forum kewaspadaan dini masyarakat yang ada di daerah itu diberikan sejumlah honorarium, termasuk juga untuk tim-tim koordinasi yang terdiri dari unsur samping seperti Polres, kemudian TNI, kemudian Kejaksaan. Nah, itu yang kita gabungkan dalam 3 tim, diantaranya tim pemantauan situasi wilayah, tim pengawasan orang asing, dan tim terpadu penanganan konflik sosial. Dan kemudian selanjutnya ada keputusan Gubernur nomor 120, ini kaitan dengan tim terpadu penanganan konflik sosial. Ini terakhir diubah dengan perubahan keempat oleh Kepgub nomor 354 tahun 2023. Kemudian selanjutnya dalam rangka perpanjangan masa bakti sebagai bisa dibilang sebagai atas apresiasi dari pelaksanaan tugas FKDM pada saat penanganan COVID kemarin. Nah, di sini ada Kepgub kaitan dengan perpanjangan masa bakti. Jadi sebelumnya ada 3 tahun, Pak, periode 2020. Nah, kemudian sekarang bertambah menjadi 3 tahun, jadi 2024 insya Allah berakhir, dan kita akan melakukan proses seleksi awal kembali. Kemudian ada Kepgub nomor 235 tentang tim kewaspadaan dini, di mana anggotanya terdiri dari instansi vertikal, kemudian dari UKPD juga hadir, termasuk di dalam status keanggotaan di tim kewaspadaan dini. Kemudian juga dalam rangka pelaporan, kita ada instruksi Sekda nomor 3 tahun 2017 tentang mekanisme sistem pelaporan bagi FKDM di seluruh provinsi DKI Jakarta, yang mana kemudian juga ditindaklanjuti oleh surat edaran Sekda kaitan dengan dokumen pertanggungjawaban belanja langsung. Jadi teman-teman FKDM ini karena diberikan honorarium sebagai tanda kehormatan atas pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka itu masuk ke dalam pertanggungjawaban belanja langsung, dan tentunya harus ada administrasi pertanggungjawaban. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Ketua atau mungkin dengan Bang Ranu dan teman-teman sekalian kaitan dengan penyelenggaraan kewaspadaan FKDM di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Kemudian menindaklanjuti SE Sekda dan Sekda tersebut, kita membuat keputusan sebelumnya dalam rangka menindaklanjuti Pergub 138 kita membuat keputusan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan kaitan dengan penetapan anggota FKDM di tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah ini saat ini masih masuk dalam masa bakti dan rencananya Desember kita akan membuat perpanjangan masa bakti dalam bentuk keputusan Wali Kota baru untuk 556 anggota FKDM di tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, dalam rangka menindaklanjuti Insekda terkait dengan sistem pelaporan dan surat edaran Sekda, kita membuat instruksi Wali Kota kaitan dengan evaluasi dan pengawasan pelaporan anggota FKDM di tingkat kecamatan, di mana dalam Pergub 138 suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah selaku pembina dan pengawasan bagi FKDM kecamatan dan kelurahan. Nah ini instruksi ini dibuat dalam rangka penerapan aplikasi dalam melakukan pelaporan serta evaluasi. Mungkin itu nanti juga bisa dijelaskan oleh teman-teman FKDM. Kemudian lanjut. Nah ini dalam rangka pelaksanaan cipta kondisi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, kita ada berbagai macam program kegiatan Bapak. Di antaranya pelaksanaan FKDM Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah ini masuk ke dalam honorarium anggota, termasuk juga dengan pelaksanaan BIMTEK, di mana pelaksanaan BIMTEK ini kami khususkan untuk teman-teman anggota FKDM di tingkat kecamatan dan kelurahan, bagaimana caranya membuat laporan informasi sehingga bisa ditindaklanjuti atau bisa jadi bahan pimpinan atau kepala wilayah, yaitu camat dan lurah, dalam mengantisipasi potensi THG yang ditemui teman-teman FKDM di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kemudian ada kegiatan peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme dan gerakan radikalisme. Nah ini kebetulan karena ada efisiensi, biasanya kita lakukan ini dalam bentuk webinar. Jadi untuk sementara ini ditiadakan, namun materinya tetap kami ambil, bahwasanya kaitan dengan ancaman terorisme dan gerakan radikalisme ini menurut kami cukup penting. Akhirnya kita gabung dengan kegiatan lain dan kita masukkan ke dalam dialog interaktif manajemen konflik. Nah ini juga penanganan konflik sosial bagi masyarakat. Tentunya teman-teman FKDM juga termasuk mungkin 3 forum ya. Ini merupakan sangat penting kaitannya bahwa konflik ini memang akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian peningkatan pencegahan tawuran di Jakarta Selatan, dan ini juga marak, apalagi Jakarta Selatan seringkali dilintasi oleh atau mungkin sering ketempatan sebagai jalur tawuran, entah karena jalanannya yang luas atau mungkin mau lari kemana aja gampang, jadinya seringkali tempat kami ini sebagai perlintasan atau titik temu mereka untuk beradu pedang, bahasanya seperti itu Pak. Luar biasa ya. Jadi memang ini tentunya menjadi konsentrasi kita bersama, dan ini juga salah satu hal yang memang dikonsen oleh teman-teman FKDM di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian ada juga sistem pemahaman deteksi dini, dan kaitannya dengan juga pelaksanaan forum komunikasi pimpinan kota, Forkopimko, forum koordinasi pimpinan kota. Itu saya yakin juga di tempat Bapak di sana juga mungkin sudah ada juga. Nah ini tadi yang saya bilang, pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial, tim sipil, dan tim pengawasan orang asing. Nah ini yang tadi menjadi implementasi dari Pergub 102 tadi Pak, kaitan dengan standar biaya khusus.
Nah ini karena memang juga Timpora kami juga menurut kami penting, dan kebetulan Jakarta Selatan ini kebagian gedung UNHCR, ada gedung UNHCR di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi. Nah itu seringkali didatangi oleh para pengungsi yang ingin segera dilakukan resettlement ke negara ketiga. Nah ini kadang-kadang sangat mengganggu dan perlu penanganan ekstra dari teman-teman provinsi dan tingkat kota lainnya. Kemudian lanjut. Nah ini program kolaborasi penanganan dan vaksin COVID-19. Jadi sedikit cerita, Bapak, program ini dilakukan bersama-sama FKPD lain dan tentunya melibatkan seluruh lapisan komponen masyarakat termasuk forum-forum di bawah binaan Kesbangpol. Jadi teman-teman FKDM ini tidak hanya sebagai penonton tapi juga terjun langsung, bahkan ada yang menggunakan APD dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya di wilayah mereka. Ada yang bertugas memandikan mayat COVID, ada yang bertugas menguburkan, mengantarkan pasien COVID, dan juga terlibat di dalam pelaksanaan vaksin. Nah ini akhirnya menjadi atensi oleh gubernur kami yang dahulu, bahwasanya setiap beliau turun ke kelurahan pasti ada FKDM. Setiap kemanapun pasti ada FKDM. Nah oleh karena itu sampai beliau mengucapkan terima kasih melalui akun Instagramnya, dan sebagai apresiasi atas eksistensi FKDM khususnya di dalam penanganan COVID, maka keluarlah perpanjangan masa bakti, jadi ditambah lagi 2 tahun. Jadi atas dasar ini Bapak. Nah kemudian lanjut. Nah ini adalah program Kampung Kerukunan. Ini melibatkan 3 forum. Jadi memang arahan Kasubag kami, apapun kegiatan kolaborasi harus menyertakan 3 forum. Dan sekarang ada forum keempat, PPI. Nah sekarang akan coba kita rangkul lagi, di mana program Kampung Kerukunan ini juga diutamakan dalam rangka memotret dan penetapan percontohan kampung kerukunan tingkat provinsi. Nah ini program kolaborasi antara FKUB provinsi ya dengan Kemenak bersama FKUB Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai leading sektor. Dan memang ini sedikit cerita yang di wilayah lain mungkin hanya menunjuk, tapi kami tidak. Kami melakukan proses asesmen di 65 kelurahan untuk menampilkan 1 RW terbaik, yang kemudian dilanjutkan proses asesmen di tingkat di tingkat kecamatan untuk menampilkan 1 RW terbaik di tingkat kecamatan dan menetapkan 1 RW terbaik di tingkat kota untuk diajukan ke tingkat provinsi sebagai usulan kampung percontohan terbaik di tingkat provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah Kelurahan Kebon Baru RW 3 mendapat predikat sebagai RW percontohan kampung kerukunan terbaik di provinsi DKI Jakarta. Jadi RW Kelurahan Kebon 3 itu berada di Kecamatan Tebet di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jadi semangatnya adalah bahwasanya setiap wilayah di Jakarta Selatan itu merupakan percontohan kampung kerukunan. Jadi semangat itu yang kita bangun agar tertanam di masing-masing hati dan pikiran oleh warga masyarakat bahwasanya kita ini adalah kampung terbaik, kampung kerukunan terbaik itu. Jadi insya Allah dengan adanya kegiatan ini, teman-teman yang tadinya yang nggak peduli dengan kerukunan akhirnya lebih terbuka matanya. Ini juga proses upaya kami dalam pencegahan potensi konflik yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian lanjut.
Nah, ini kaitan dengan sosialisasi gerakan peduli 6B. Ini adalah program kolaborasi juga antara Kesbangpol dengan BNNK Kota dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat melalui relawan peduli 6B. 6B itu singkatan dari 6B. Bohong, bengong, bolos, bebal, bingung, kemudian barang-barang hilang. Jadi memang ini contoh dari bukan contoh ya, jadi mungkin salah satu dibilang gejala, indikasi ya, bisa kita indikasikan bahwasannya apabila di wilayah kita ada warga yang masuk dalam kategori 6B ini, apalagi seluruhnya itu udah pasti pakai itu. Jadi kita libatkan teman-teman, lagi-lagi kita libatkan teman-teman forum kita FPK, FKDM dan FKUB dengan tujuan agar bisa menjadi duta rehabilitasi kaitan dengan pendekatan kearifan lokal. Jadi maksud duta rehabilitasi di sini agar bisa menyadarkan, melakukan pendekatan agar si pengguna bisa melakukan rehabilitasi sosial atau mungkin rehabilitasi medis. Jadi kita nggak kejar bandarnya, tapi kita kejar penggunanya dengan asumsi semakin sedikit pengguna, bandar akan rugi, ya, kan gitu, dan akhirnya pergi. Dan kemudian juga melakukan pemantauan dan pendampingan warga masyarakat pasca rehabilitasi. Tentunya dalam pasca rehabilitasi ini masing-masing warga dalam melakukan rehabilitasi sosial untuk proses kembali ke masyarakat itu bukan suatu hal yang mudah, dan bahkan yang namanya kecanduan atau pecandu itu dipastikan tidak akan bisa sembuh, tapi dia bisa menahan apabila kecanduannya itu kambuh. Salah satunya adalah tidak mengembalikan dia ke komunitasnya. Akhirnya disinilah pentingnya pasca rehabilitasi sosial. Kemudian lanjut, ini adalah fasilitasi sosialisasi sarang asing. Jadi sarang asing di sini adalah aplikasi digital yang dilakukan oleh kantor imigrasi Jakarta Selatan. Jadi mereka merasa bahwasannya peran serta masyarakat khususnya dalam pengawasan orang asing, apalagi orang asing yang menggunakan rumah kontrakan, apartemen, itu penting dilakukan pengawasan. Nah, mereka menyadari dengan keterbatasan itu, mereka minta peran serta aktif dari seluruh masyarakat yang ada di Jakarta Selatan agar melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan orang asing melalui sistem pengawasan orang asing atau sarang asing. Nah, di sini kami melakukan Zoom meeting. Kami juga melakukan memfasilitasi mereka melakukan sosialisasi tersebut ke rekan-rekan forum, rekan-rekan RT RW, kemudian rekan-rekan LMK dan komponen masyarakat lainnya. Dan ini atas dasar ini juga dan berdasarkan masukan dari pimpinan bahwasanya agar ada ditempatkan masing-masing LO, liaison officer, semacam korwil, untuk ditaruh di kecamatan-kecamatan agar mereka bisa melakukan sosialisasi pada saat rapat mingguan ataupun mungkin rapat-rapat koordinasi yang diadakan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi di sini kolaborasi kita dengan imigrasi, alhamdulillah Bapak sudah berjalan dengan baik, termasuk juga kemarin kalau nggak salah itu bulan Februari mereka melakukan kolaborasi dengan kami kaitan dengan operasi gaungan untuk apartemen-apartemen, dan alhamdulillah ditemukan 6 orang asing yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya dan langsung kita proses untuk deportasi. Lanjut. Nah, ini koordinasi Wiltas wilayah perbatasan. Jadi kalau di Kementerian Dalam Negeri ada namanya
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Di dalamnya ada Direktur Wilayah Perbatasan, kalau sekarang BNPB. Nah, di kami juga ada Bapak izin, karena wilayah Jakarta Selatan ini dikelilingi oleh daerah-daerah lain seperti Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Barat, Depok, Tangsel, dan Tangerang Kota. Maka seringkali potensi ATHG ini tidak bisa kita pungkiri juga bahwa bisa juga berasal dari sana atau juga bisa juga berasal dari kita, tapi kejadiannya di wilayah lain seperti yang tadi saya bilang, di mana kita seringkali menjadi ketempatan untuk janjian, misalkan dari gangster Jakarta Timur ketemu dengan gangster Jakarta di Depok, janjiannya di selatan. Kayak gitu. Nah, ini untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi di antara FKDM masing-masing wilayah dalam upaya DNIC kaitan dengan ATHG, kami melaksanakan giat silaturahmi melalui Zoom meeting. Alhamdulillah dihadiri oleh wilayah-wilayah perbatasan lain secara online, dan untuk yang offline kebetulan kemarin kalau nggak salah Depok hadir langsung dari Kabit Kewaspadaannya bersama rekan-rekan FKDM lainnya. Dan juga di tindak lanjut dari koordinasi ini kami sudah membentuk grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp di antara 6 perbatasan. Jadi Jaksel dengan Depok kita sudah ada grup WhatsApp, dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali, Pak. Kaitannya dengan apabila ada warga Depok yang tertangkap, misalkan ada kejahatan yang dilakukan kejahatan di Jakarta Selatan, kita bisa koordinasi. Kemudian juga ada orang hilang, ada anak Jakarta Selatan yang nyasar ke Depok. Nah, kita koordinasi lewat sini, alhamdulillah bisa ketemu berdasarkan grup WhatsApp dari wilayah perbatasan. Jadi memang walaupun nggak ketahuan, tapi alhamdulillah jangkauan jejaring kita jadi banyak akhirnya. Gitu. Bahkan dompet aja pun di wilayah Jakarta Timur bisa ketemu di Jakarta Selatan. Emang luar biasa ya, Bapak. Dan salah satu program kita kolaborasi dengan wilayah lain, khususnya kelurahan Cawang, kelurahan Kecamatan Celilitan ya, Kecamatan Cawang dengan Pancoran, di mana perbatasan itu seringkali menjadi titik temu para siswa-siswa yang ingin mengadu ilmu kebal, gitu Pak. Dan yang sangat merepotkan kita, akhirnya kita sepakat untuk membuat pagar pembatas, dan alhamdulillah dengan masing-masing kesigapan dari FKDM kita dengan FKDM tetangga, akhirnya yang tadinya mau bentur karena dilihat udah dijagain FKDM, akhirnya mereka mundur. Itu. Tapi ributnya di tempat lain. Emang kurang ajar. Jadi ya, yang penting ya silakanlah ribut di tempat lain, yang penting jangan di Jakarta Selatan kan begitu. Kemudian apalagi ya, oh ya termasuk juga kaitan dengan layangan juga kaitan yang sangat mengganggu, nanti juga kita koordinasi. Lanjut. Nah, di tahun 2023 ini Polres Metro Jakarta Selatan ini membentuk polisi RW. Nah, tentunya polisi RW ini perlu kita sosialisasikan, dan kami melakukan fasilitasi bagi Polres untuk memberikan sosialisasi kaitan dengan pembentukan polisi RW ini ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, di mana polisi RW ini juga melekat di wilayah RW masing-masing. Nah, ini melalui akun Zoom juga, dan alhamdulillah kemarin yang hadir 300, dan akhirnya kami buka melalui streaming YouTube gitu. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, khususnya dalam program-program, mendukung program-program yang kaitannya dengan kewaspadaan dini. Lanjut. Nah,
terakhir juga kolaborasi sosialisasi sukses pemilu. Nah ini kita kerjasama juga dengan Kemenak Kota serta KPU dan Bawaslu Jaksel dalam melakukan sosialisasi pemilu. Nah ini juga nanti Bapak mungkin kalau mau nonton kita ada YouTube Pak, YouTube Kesbang Pol Jakarta Selatan. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan Bapak bisa cek di Instagram Kesbang Pol Jakarta Selatan dan YouTube. Subscribe juga Pak kalau bisa ya. Biar kita saling subscribe, tukeran Instagram juga nggak apa-apa. Nah ini dihadiri oleh peserta dengan total 1.900 siswa madrasah aliyah negeri dan swasta, dan ditonton sebanyak 1.442 kali. Lanjut. Ayo. IG Kesbang Kalsel juga gabung sama kita. Oh udah gabung ya? Oh udah temenan, luar biasa. Berarti udah temenan ya. Berarti tinggal yang FKDM ya. FKDM Kota kita juga ada IG. Nah nanti bisa tukeran. Kemudian kaitan dengan peran FKDM dalam membantu penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah. Maaf nih Pak, agak pilek nih jadi. Yang pertama tentunya membantu pemerintah kota, camat dan lurah dalam menjaga dan memelihara kondusivitas wilayah. Nah ini potensi-potensi konflik di wilayah ini kan diawali oleh 2 orang Pak ya, yang tentunya menjadi 2 kelompok dan itu mengakibatkan konflik jadi meluas. Nah kita selalu melakukan pencegahan dengan forum-forum kami, khususnya FKDM, termasuk juga FPK dan FKUB, kaitan dengan pengamanan konflik antar warga agar tidak meluas. Apalagi kalau udah kita berbicara terkait dengan kelompok ormas etnis, waduh, misalkan Bubuhan Banjar nih lagi selek sama mana, wah saya langsung kontak Buka Daria nih keluarga kerukunan Banjar lagi ada masalah nih, nah dipertemukanlah gitu. Biasanya pendekatan dengan kearifan lokal itu lebih efektif ketimbang yang nggak kenal tuh langsung masuk. Nah itu yang repot. Nah, ini beberapa laporan ini saya ambil dari kanal aplikasi Telegram yang dirancang oleh teman-teman FKDM Kota. Nah mungkin nanti bisa dicontohkan. Lanjut. Selanjutnya peran FKDM kaitan dengan berkolaborasi dengan 3 pilar dan UKPD dalam cipta kondisi. Nah ini beberapa foto ini saya ambil waktu pas kemarin teman-teman habis apel Cipkon, kemudian mereka lingkar wilayah dan menemukan banyak anak-anak nongkrong. Nah ini biasanya mereka tuh Pak kalau di jalan itu tawuran tuh sekitar jam 2, jam 3 tuh orang-orang udah pada tidur Pak. Nah, teman-teman FKDM ini masih pada bangun. Makanya kalau rapat pagi ini agak sulit Pak. Jadi mohon maaf harusnya 11, cuma yang datang nih 12. Yang datang ini cuma 5. Ini cuma 5 juga yang datang karena saya teleponin kemarin, saya suruh pada tidur cepat supaya besok pagi bisa bangun. Kalau saya juga belum tidur. Jadi ini upaya yang mereka lakukan setiap harinya Pak, dan kita selalu mendapat laporan gitu. Jadi mereka melakukan apel Cipkon dengan 3 pilar dan hubungan mereka dengan 3 pilar itu alhamdulillah selalu baik ya. Jadi mereka membutuhkan teman-teman FKDM dan FKDM juga membutuhkan mereka dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan. Lanjut. Kemudian peran selanjutnya full bucket terkait dengan kondisi yang sedang terjadi di wilayah. Jadi walaupun mereka ini bukan intelijen murni, tapi setidaknya gaya mereka udah intelijen Pak. Nah ini saya sama beliau nih waktu kaitan dengan permasalahan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah. Nah ini sangat berpotensi konflik, khususnya konflik agama. Nah ini kita cari sedang full bucket ke ustadz yang ada di wilayah Pejaten Barat,
kemudian selaku juga ketua RT ya Bang ya waktu itu ya. Nah ini kita minta bantuan FKDM nih melakukan pendekatan, sebenarnya potensi masalahnya apa sih kan gitu. Nah terus juga ada rencana pengembalian fungsi jalan. Ini sebenarnya hanya salah satu Pak, sebenarnya banyak Pak teman-teman saya. FKDM itu sering saya repotkan Pak, karena saya bukan asli wilayah Jakarta Selatan. Gimana supaya saya harus masuk gitu kan? Ya tentunya saya harus koordinasi dengan teman-teman FKDM. Nah mereka lah yang berperan di awal untuk membuka pintu saya masuk. Nah ini termasuk rencana pengembalian fungsi jalan oleh Pemkot ini. Saya harus tahu peta kekuatan mereka kan begitu. Nah di sini di infonya kemarin itu diduduki atau dikuasai oleh dari etnis waktu itu etnis Ambon, Banten, kemudian beberapa ormas. Isunya seperti itu Pak. Ya akhirnya saya koordinasi dengan FKDM, saya juga koordinasi dengan EPK. Kira-kira dari ormas Banten ada kan yang mau turun ini gitu kan. Nah itu upaya pelibatan kita 3 forum dalam mengantisipasi potensi-potensi konflik yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Dan yang terakhir lanjut. Nah ini kaitan monitoring lingkar wilayah dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemkot Camat Lurah. Ini kaitan dengan pelaksanaan KTT ASEAN kemarin Pak. Selama 7 hari PJ Gubernur mau tidak ada bendera parpol atau bendera ormas atau bendera apapun yang berada di lintasan jalur KTT ASEAN. Nah ini teman-teman FKDM langsung terjun ke lapangan, monitoring pagi, siang, sore, malam Mbak, untuk memastikan bahwa bendera itu tidak terpasang, jalur KTT ASEAN itu bersih. Dan buat kami sempat dapat beberapa spanduk yang bernuansa provokatif, itu menolak KTT ASEAN, dan itu awalnya ditemukan oleh teman-teman FKDM. Jadi FKDM kontak kami, Bang, izin ini di JPO ini ada spanduk menolak KTT ASEAN. Ya udah koordinasi langsung satpol copot. Jadi ini juga atensi dari provinsi. Jadi setiap laporan mereka itu saya langsung tembuskan ke tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah kepala badan saya bisa tidur nyenyak karena tiap malam teman-teman melakukan lingkar wilayah. Pas ngeliat aman kan gitu. Tiap pagi laporan ke PJ Gubernur, gimana jalur? Aman Pak. Gitu. Kalau untuk masalah keamanan lainnya ya tentunya 3 pilar, dan mereka juga barang juga kaitan dengan tiket posko di di titik-titik yang sudah ditempatkan untuk pengamanan KTT ASEAN. Itu dari sisi pengamanan wilayahnya. Masih ada lagi nggak? Ya. Mungkin itu Pak dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa yang mungkin bisa menjadi inspirasi lah. Mudah-mudahan dari teman-teman semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita berharap bisa menjadi bahan pelajaran juga buat teman-teman di wilayah kota lain ya. Sebelum kita jadi daerah khusus Jakarta apa namanya itu, setelah IKN berdiri nanti kan undang-undangnya kita beda lagi. Bisa jadi FKDM dihapus ya nanti kalau udah jadi bukan jadi ibu kota kita, bisa jadi FKDM dihapus, bisa jadi dikurangin orangnya, bisa juga ya, tapi operasionalnya digedein. Saya tahu seperti itu. Baik, absen. Baik, Ketua Kota Bang Haji Hafiz memberikan informasi kami silakan. Beserta jajaran FKDM Sugiono, kemudian jajaran FKDM Kota Jakarta Selatan hadir 6 dari 11, kemudian KUB yang diwakili oleh Staris Bang Rahadi dan rekan FPK. Singkatnya, FKDM di DKI Jakarta itu dibentuk pada pertengahan tahun 2008 dan dikukuhkan pertama oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Pak Pozibowo pada Desember 2008. Pada saat dikukuhkan itu
FKDM itu baru dibentuk FKDM tingkat provinsi DKI Jakarta dan FKDM kota kabupaten se-DKI Jakarta. Belum dibentuk FKDM kecamatan dan kelurahan. Kemudian baru pada tahun 2009 dibentuklah FKDM kecamatan kelurahan se-DKI Jakarta. Pada saat periode awal pembentukan FKDM itu adalah penunjukan. Jadi melalui rekomendasi lurah, camat, wali kota, tokoh-tokoh, aktivis-aktivis itu yang kemudian ditugaskan menjadi anggota FKDM. Maka pada waktu itu dari segala unsur lintas agama menjadi komponen bagian dari FKDM itu sendiri. Pada saat awal dirinya, honor FKDM itu sangat memprihatinkan, Pak. Istilahnya waktu itu bukan honor sih, uang pulsa lah. Di tingkat provinsi itu 200, di tingkat kota 150, kemudian di tingkat kecamatan di bawahnya itu tahun 2009. Jadi pada saat 2008 itu nggak ada honor, 2009 baru dianggarkan dan itu kecil dan kemudian bertahap naik menjadi 300 dan saat ini berjenjang di provinsi itu 2 juta, di tingkat kota itu 1,8 ya, di tingkat kecamatan dan kelurahan 1,7. Nah, anggota FKDM pada saat dibentuk itu di tingkat provinsi itu 30 orang, di tingkat kota 20 orang, di tingkat kecamatan 15, di tingkat kelurahan 10. Sehingga pada awal dibentuknya itu di Jakarta Selatan itu ada 820 anggota FKDM. Masa baktinya pada saat didirikan itu 5 tahun. Jadi pendidikan itu 2008 sampai dengan 2013. Nah, pada periode kedua juga masih 5 tahun. Cuma sudah mulai ada perbedaan di periode kedua itu menggunakan sistem seleksi. Jadi ada tim sel yang terdiri dari 3 pilar, dari akademisi juga. Dan kemudian untuk pendaftaran sendiri, Pak, di FKDM DKI itu karena kita kekhususan DKI Jakarta, wali kota itu adalah sub pemerintahan dari gubernur, maka penerimaan FKDM kota itu ada di provinsi, sehingga SK-nya pun SK gubernur untuk provinsi dan kota. Jadi di periode kedua sudah mulai ada perubahan sampai pada saat itu di FKDM provinsi itu 20, FKDM kota 15, kemudian FKDM kecamatan kelurahan juga turun. Nah, kemudian di periode ketiga itu ada penyusutan yang tadinya 5 tahun satu periode menjadi 3 tahun. Jadi 3 tahun dan anggotanya juga dikurangi. Provinsi itu tinggal 15 orang, kota itu tinggal 11, kecamatan itu menjadi 9, kelurahan itu menjadi 7. Sehingga anggota kami sekarang ini ada 556. Nah, kemudian diapresiasi oleh gubernur, dikembalikan lagi masa bakti itu menjadi 5 tahun seperti pada saat didirikan tahun 2008 dan 2014. Nah, terkait dengan FKDM, memang kalau untuk DKI Jakarta itu kami kakak kedua, kakak pertama itu FKUB. FKUB itu lebih tua daripada FKDM dan saudara muda kami itu FPK. FPK ini lebih muda dan orang-orangnya juga lebih muda sebenarnya. Begitu. Nah, saudara paling muda itu tadi yang disebut oleh Pak Kasuban BPI. Nah, dalam pelaksanaan tugas meskipun kami secara struktur itu garisnya terputus-putus, tetapi karena kekhususan ibu kota kita tegak lurus juga. Jadi dari mulai provinsi ke kota, kecamatan, kelurahan dan terus koordinasinya itu secara berjenjang. Kita alhamdulillah koordinasi itu berjalan baik. Jadi karena berbeda dengan provinsi lain yang gubernurnya mungkin berbeda dengan wali kota atau bupatinya, nah itu pasti akan sulit untuk satu komando. Jadi DKI Jakarta alhamdulillah kondusif. Kemudian seiringnya waktu, nah untuk Jakarta Selatan ini awalnya memang kita ini tidak berseragam karena perintah pimpinan FKDM itu mata telinganya pemerintah, jadi jangan terlihat berseragam. Kemudian pada periode kedua
itu justru semangatnya itu luar biasa. Satu wilayah FKDM itu saya sebut misalnya Kecamatan Pasar Minggu. Kalau hari itu Senin sampai dengan Minggu ada 7 hari, maka seragamnya ada 7. Nah itu yang kemudian justru membingungkan oleh pimpinan sendiri. Nah pimpinan sendiri bingung, ini FKDM sebenarnya seragamnya yang mana? Karena setiap turun ke kecamatan beda, kelurahan beda. Maka kemudian diputuskanlah oleh masukan dari Pak Kasubag ini, seragam nasionalnya FKDM Jaksel itu rompi. Jadi rompi ini kalau Bapak temukan ada di medsos atau ada di lapangan, ini pasti ciri khasnya Jakarta Selatan. Dan ini ada gerakan peduli Nambe ini karena ini arahan Kasubag. Tadinya ini adalah logo FKDM. Karena dianggap ini sudah familiar, yang punya rompi ini pasti FKDM, maka logo FKDM sementara dikantongin dulu. Ya, jadi kita nggak menggunakan itu, pada saat tertentu aja kita akan menggunakan itu. Tapi masyarakat Jakarta sudah paham bahwa yang punya rompi hijau ini pasti FKDM Jaksel. Dan saya bukan menyombongkan diri, yang berseragam lengkap sampai dengan tingkat kelurahan sampai dengan hari ini baru Jaksel. Tepuk tangan. Sombong. Nah, perlu juga kita sampaikan bahwa sejak didirikannya FKDM di Jakarta Selatan, di DKI Jakarta, ini merupakan FKDM tertua di Indonesia, dan kita saat ini juga bergabung di FKDM Nusantara yang terdiri dari Ketua FKDM Provinsi dan Ketua FKDM Kota Kabupaten se-Indonesia. Dan kemarin juga ada grup baru lagi, grup Forum Ketua Kota Kabupaten se-Indonesia. Nah ini nanti mungkin kita dengan Banjar bisa koordinasi, bisa bergabung di situ, dan teman-teman se-Kalsel bisa gabung. Karena saya tadi berusaha cek di grup itu belum ditemukan teman-teman di Kalsel. Padahal saya termasuk orang yang sering datang ke Kalsel, Pak, ke Martapura, ke Banjarmasin, Banjarbaru, begitu. Jadi karena background saya di samping Ketua FKDM, saya ini instruktur nasional Bansel. Jadi sempat keliling Indonesia juga lah, begitu Pak. Pramuka juga. Apa Kan BI. Kopi banyak Pak, lebih dari 7 pokoknya. Begitu. Nah untuk kegiatan FKDM tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar, memang kita ini tidak ada batasan hari kerja, tidak ada batasan waktu. Jadi kalau awalnya itu kinerja FKDM itu diukur dengan one person, one day, one report. Nah, terus kemudian ada kebijakan dari Pak Kasubag, dari toleransi minimal 20 pelaporan. Nanti soal pelaporan akan disampaikan oleh rekan saya Ranu tadi, Pak. Dan pelaporan itu kita sudah rigid, Pak. Karena bidang pemerintahan itu kita sudah bagi ke 3 bidang: pemerintahan, ekonomi bangunan, dan kesehatan rakyat. Sesuai dengan asisten yang ada di pemerintahan di DKI Jakarta. Nah, untuk kegiatan, alhamdulillah, meskipun tadi uang kehormatannya itu di bawah UMR, tetapi sampai dengan saat ini itu menjadi kebanggaan bagi anggota FKDM. Anggota FKDM di Jaksel ini jumlahnya 596 itu melalui seleksi, dan ini ada reward dan punishment. Apabila tidak mampu menjalankan tugas, itu ada surat pernyataan yang ditangani di atas materai. Apabila tidak mampu melaksanakan tugas, bersedia mengundurkan diri. Dan ini sudah terjadi, Pak. Jadi proses itu setiap bulan ada evaluasi oleh Kasubag, dan ada juga yang rontok juga. Jadi seleksi alam, Pak. Jadi kalau sampai hari ini masih ada yang bertahan, nah berarti itu sudah melalui seleksi alam. Nah itu mampu bertahan. Makanya nanti Pak Kasubag akan bikin apel akbar ketika pengukuhan perpanjangan periode penambahan waktu 2 tahun. Insya Allah nanti kita juga akan menerbitkan buku. Tadi kerjasama dengan penerbit, ini ada koordinatornya Pak Atan. Buku itu Kiprah FKDM Jakarta Selatan, Sinergi dan Harmoni. Jadi buku ini isinya tentang perjalanan FKDM. Dan insya Allah nanti kita akan kirimkan ke seluruh Indonesia, Pak, melalui jaringan FKDM yang ada. Dan kita sudah 50% ya, Atan ya. Sudah sedikit lagi finishing, dan mudah-mudahan tidak ada halangan
untuk beritanya. Nah, untuk FKDM sendiri kita kerjasama dengan tadi 3 pilar, dan kita juga dilatih secara ilmu intelijen itu mulai dari BIN, BAIS, kemudian TNI, Polri. Nah, pada saat kemarin COVID, pelatihan itu dilaksanakan secara daring. Kalau biasanya kita secara bertahap di luar kota dilaksanakan 3-4 hari pelatihan, kemudian secara bergiliran mencakup keseluruhannya. Namun pada saat kemarin terkena COVID, kita belum bisa melaksanakan secara tatap muka untuk pelatihan pembekalan itu, dilaksanakannya secara daring. Itu saja pengantar dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya dan selamat datang buat teman-teman dari Kabupaten Banjar. Baik, kolaborasi kami dengan FKDM ini cukup mantap ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga di depan ya. Jadi terkait misalnya dengan konsolidasi tempat rumah ibadah tadi ya. Jadi kami sangat terbantu betul dengan FKDM untuk bisa mensupport tadi pada saat pemantauan rumah dipakai buat ibadah. Ini jadi bagian yang kita gunakan untuk melakukan pendampingan. Karena memang penting banget ya, terutama buat kawan-kawan kita di majelis-majelis ini memang perlu kita dampingi terus. Juga terhadap pemahaman di masyarakat, di aturan-aturan tentang pendirian rumah ibadah ini memang masih jadi PR buat kita nih. Untuk bisa memastikan bahwa rumah ibadah yang dibangun itu betul-betul kita kawal, betul-betul kita dampingi sehingga akhirnya dia bisa memenuhi kebutuhan dari masing-masing umat beragama dan juga memenuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, karena itu peran FKDM ini buat kami jadi sangat membantu betul ya untuk bisa melakukan penetrasi di lapangan. Itu mungkin yang paling kuat karena memang ini jadi bagian dari kolaborasi kerukunan ini dengan teman-teman di FKDM. Dan salah satu tim asesmen kemarin di Kampung Kerukunan adalah teman-teman dari FKDM dan juga dari Forum Kebangsaan. Kemudian kami juga dibantu dari penyuluh Kementerian Agama. Dibikin secara singkat buat teman-teman FKDM, sangat mantap ya untuk kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Joni Kelancis dari MPK Jakarta Selatan, mewakili Kalimantan Utara, Pak. Saya itu nggak bisa berpantun, cuma memang sering mendengar pantun. Jadi yang saya hanya tambahkan di sini untuk kita di Jakarta Selatan maupun di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru Kabupaten, itu kita tuh konsentrasi ke lingkungan aja, Pak. Kalau yang lain sosial, ekonomi dan lain-lain itu mungkin sudah bisa dibaca masing-masing. Tapi kalau concern saya itu selalu ke lingkungan, Pak. Terbukti kita sekarang ini udara kacau karena terlalu banyaknya kendaraan yang mengeluarkan polutan. Itu sudah kami usulkan sejak Bapak Hamaminata menjadi Kapolda di Metro Jaya. Kami mengusulkan supaya pembatasan kendaraan. Tapi sampai sekarang pemerintah RI pun tak sanggup, Pak. Dulu kita cuma kenal Datsun, sekarang banyak guling berkeliaran di Jakarta. Guling. Di Kalimantan pun saya alami. Kemarin saya lihat teman saya di posting di kota kelahiran saya, mobil pun nyungsep. Di Kalimantan Utara speed, di sana kan speed, Pak, kalau kita di itu mengalami kecelakaan. Padahal speed itu punya Pemda, Pak, tingkat 1. Seperti kalau kita lihat kemarin saya di Muara Angke, cantik, indah kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi untuk rakyat, ya Allah kami gini-gini kretek. Memang itu punya dinas perhubungan juga kan? Yang kita pakai Juga. Itu umum, Pak, rakyat. Kalau pemerintah kan pasti cantik-cantik lah, ya kan? kita nggak dapat. Jadi lingkungan itu aja, Pak, yang diutamakan. Mungkin di Kalimantan Selatan dan Kalimantan lainnya itu sama permasalahan, Pak. Baik itu minerba ataupun kalau yang lain-lain dulu kan kayu dan sebagainya yang berakibat macam-macam.
Itu aja yang kita perhatikan. Kalau masalah politik, sosial, ekonomi, ya itu sudah banyak jagoannya ya kan. Banyak. Jadi saya juga selalu mengikuti pemerintahan ini dari membuat Dewan Kesehatan Rakyat bersama Menteri Kesehatan dulu, membuat masyarakat anti fitnah Indonesia, karena tren-tren sekarang itu cyber itu sekarang kan sudah ramai arah-arah ke sana Pak. Jadi sudah tinggal menjalankannya aja. Nah di pemerintahan ya tantangannya yaitu biasanya menyelamatkan diri masing-masing dan rakyat tuh ya nanti urusan yang lain-lain lah ya kan. Jadi kami minta ke pemerintahan semua tuh pikirkan juga nasib rakyat-rakyat kita itu Pak. Hanya itu aja Pak, kami mewakili rakyat di sini Kalimantan Utara dan Indonesia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banjar, kemudian menerima penjelasan, kemudian paling nyicipin snack sama makan. Nanti kalau mau ngobrol lebih detail setelah ya, pertemuan resminya ya. Oke, saya pikir udah cukup. Nanti untuk diskusi bisa setengah kamar. Boleh di kamarnya FPK, boleh kamarnya FKDM, boleh kamarnya FKUB ya. Oke, ada lagi disampaikan dari internal Kesbang? Buku? Oh dari buku ntar aja. Kalau udah jadi baru dikasih ya. Ya, siap. Nggak perlu tahu isinya. Wah ini ada pinggisan. Sama kabar aja. No, yang pesan sama Nono. Yang pesan sama Nono. Baca. Tadi itunya apa tuh Bang Umar tuh? Pantunnya apa ya? Taruh. Supaya ambil Taruh. Taruh. Nyambung kagak nih ya? Sebentar dulu. Oh ini dia nih. Dapat. Dari Banjar ke Jakarta Selatan. Tak lupa mampir ke Martapura. Padahal nggak jelas sudah. Balik. Pulang-pulang Dua kali baca. Bapak Ibu selalu diberi kesehatan seiring dengan berakhirnya acara. Iya, nyambung nggak itu? Cocokologi. Baik, kita tutup dulu pertemuan hari ini. Nanti ada penyerahan cenderamata itu berapa kotak Bang? Oh, ada ya udah. Terima kasih atas kehadirannya. Bukan berarti langsung usir, kagak, ntar ngobrol lagi lebih santai. Dan kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua forum-forum yang sudah hadir di pagi hari ini. Kemudian mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih banyak kepada FKDM Jakarta Selatan yang sudah mau berbagi pengalamannya dan pengetahuannya kepada kita FKDM Kabupaten Banjar yang khususnya masih kita masih awal lah. Jadi harus masih banyak belajar. Ya dengan studi tiru ini mudah-mudahan kita dapat mengembangkan apa yang dikembangkan di FKDM Jakarta Selatan, kita bawa ke daerah kita, ke Kabupaten Banjar, khususnya Martapura. Terima kasih.